Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah, pada sesi ini pemirsa kita akan mempersilahkan kepada para jamaah yang telah hadir di Masjid Raya Al-Azom Tangerang, Banten untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Kita mulai dari jamaah perempuan terlebih dahulu. Tadi ada Mbak Vita yang ingin bertanya ya. Mbak Vita boleh berdiri, silahkan sampaikan pertanyaan kepada ustadz-ustadz di depan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vita dari Jakarta Selatan. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang mengalami dalam keadaan darurat harus diobati dengan cara suntik atau infus? Bagaimana status puasanya menurut fikih Pak Ustadz? Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita atas pertanyaannya. Jadi Ustadz, kira-kira gimana nih kalau cairan yang masuk melalui suntikan? Silahkan kepada Abi Pantun untuk bisa menjawab pertanyaannya dari jamaah kita. Oke, izin ya. Ada serabi dari Arab. Saya turun ke bawah biar kelihatan lebih akrab. Ya, baik Mbak Pita yang bertanya. Pita itu yang di rambut ya? Pita Ustadz. Oh, iya, biar enggak tegang ya. Gitu. Jadi kepada pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada, khususnya juga yang berada di Masjid Al-Azom, ingat definisi puasa di mana jumhurul ulama menyebutkan asyam atau as-saum indal lughah al-imsaku. Pengertian puasa secara pengertian etimologi adalah menahan. Sedangkan secara pengertian terminologi al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa diawali start adzan subuh dan diakhiri terkumandang adzan maghrib. Jadi membatalkan puasa yang dimana sengaja-ngaja makan dan minum lewat rongga mulut. Karena nggak pernah yang namanya makanan masuk lewat tangan. Inti makan pakai apaan tuh? Nasi padang. Dari mana masukinnya? Dari tangan aneh. Ada nggak begitu? Nah, nggak ada. Nah, bagaimana untuk tadi pertanyaan Vita perihal suntikan? Nah, di saat suntikan ini yang memang kita berobat ke dokter, yang memang obatnya ini harus dengan hanya lewat suntikan, punten, buat para ayahanda ibunda yang sudah memang setiap hari harus suntik karena memang sudah kena diabetes. Itu kan harus insulin dan itu nggak boleh mutus. Nah, itu yang seperti itu nyuntik bukan karena untuk makan dan minum. Dan juga disuntiknya bukan lewat jalur seperti makanan masuk lewat mulut kita. Nah, yang seperti itu juga dikiaskan untuk penyakit-penyakit yang lain yang memang sekiranya tidak disuntik, punten, bisa menyebabkan dampak hilangnya nyawanya atau bahasanya meninggal dunia. Maka yang seperti itu tidak membatalkan puasanya. Tapi juga mohon maaf kalau kita pindah kepada ayat Al-Baqarah 184 yang dimana Al-Quran menyebutkan faman kana minkum maridon au ala safarin faiddatun min ayyamin ukhor. Buat mereka yang sedang kondisi sakit, berarti masuk kategori sakit, itu memang boleh untuk tidak berpuasa. Lain lagi Pita, ini ngapain inti suntik? Lewat impusan pembuluh darah biar puasaannya kuat. Jadi gimana? Jadi itu suntikan masuk untuk pengganti makanan aneh. Nah, niatnya beda nggak tuh sama yang pertama tadi? Udah beda. Nah, hal yang seperti ini maka jujur batal puasa kita. Jadi kalau tadi yang ditanyakan oleh Adik Vita untuk kesehatan yang memang dokter mengobatinya nyuntiknya harus dengan disuntik lewat tangan, punten, lewat belakang daripada anggota tubuh kita, itu bukan tempat-tempat yang biasa masuknya makanan, itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi buat ayahanda ibunda yang memang sudah harus insulin itu tidak membatalkan puasa. Jelas gak nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Abi Pantun. Kembali kasih. Nah,